Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlu sidqi wal wafa. Amma ba'd, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Wa qala Allah ta'ala aidan, tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Wa qala Allah ta'ala aidan, ara'aita alladhi yukadzibu bid-din, fadzalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yaftariqa. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah, asyara bis sababati wal wusta. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama yang saya hormati ketua panitia penyelenggara acara santunan yatim piatu dan du'afa beserta para tim sukses daripada panitia penyelenggara yang insyaallah pada pagi hari ini menjelang siang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, panjang umur, dan mudah-mudahan mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala yang berlipat-lipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Nah, saya hormati Ketua DKM Masjid Al-Ikhwan beserta para pengurus yang juga insyaallah pada pagi hari ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, panjang umur, dan dimudahkan segala urusan dan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan yang kita hormati bersama para guru-guru kita, Bapak Ustaz Ahmad Fauzi, Bapak Ustaz Sanullah, Bapak Ustaz Afif, Bapak mana lagi? Ustaz Irwan, dan yang lainnya yang insyaallah juga beliau-beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur-umur mereka, dimudahkan segala urusan dan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa membimbing kita dari dunia sampai ke akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, kaula muda, kaula mudi, adik-adik jamaah Masjid Jami Al-Ikhwan, dan khususnya tamu undangan dari aparatur pemerintah Desa Wanajaya yang insyaallah kita semua yang hadir di tempat yang mulia ini, mudah-mudahan semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur kita, disehatkan badan kita, dan dimudahkan segala urusan kita dan rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan pada pagi hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat sehingga menjadi pemimpin kita, penolong kita, dan juga pembela kita nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, wabil khusus yang kita muliakan bersama, yaitu anak-anak kita, anak yatim piatu, yang beliaulah yang saat ini kita santuni. Mudah-mudahan dengan kita menyantuni anak-anak yatim, kita mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan anak-anak yatim diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya, dipanjangkan umurnya, dan diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Al-Ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan di pagi yang mulia ini kita berada di tempat yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana kita pada kesempatan ini temanya berubah. Ya, dengan semangat hijrah mari kita perkuat ukhuwah Islamiyah di antara sesama.
Hijrah artinya adalah berpindah. Kenapa Nabi dulu disuruh hijrah? Karena pada saat itu Nabi ingin dibunuh dan para pengikutnya ini dikucilkan, kemudian dihina, dicaci, dimaki dan yang lainnya. Dan ketika Nabi hendak dibunuh di tanggal 26 bulan Safar, malam 27, Rabu malam Kamis, Allah menyuruh kepada Sayyidina Jibril untuk menyampaikan salam kepada Rasulullah bahwa malam ini beliau harus hijrah. Maka perjalanan dari Mekah ke Yasrib pada saat itu belum ada Madinah. Itu hampir menempuh perjalanan 416 km. Kira-kira dari sini Surabaya lewat nggak? Lewat. Dari sini Surabaya berapa? 100 meter. Ada 200. Ada. Dari ini ya. Nabi menempuh perjalanan itu hampir 16 hari. Tanggal 26 Safar, malam 27 bulan Safar, ditambah 16 hari, pas sampai Madinah 12 Rabiul Awal menjelang subuh. Maka di sini hijrahnya Nabi karena Nabi pada saat itu sedang dikucilkan. Maka ketika pindah ke Madinah, disinilah mulai turunnya syariat. Disinilah mulai tersusunnya sholat 5 waktu. Setelah hijrah ini tidak ada hijrah lagi. Maka hijrah yang sesungguhnya adalah wal muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Hakikat daripada hijrah itu adalah kita meninggalkan sesuatu yang buruk pada diri kita kepada sesuatu yang lebih baik daripada kita. Yang tadinya sebelum datang bulan Muharram kita sholatnya cuma maghrib sama isya, itu juga malam Senin karena ngaji. Tahu malam yang lainnya mah? Iya. Wayahnya waktunya hijrah masuk bulan Muharram, kita tambahin ke 1 waktu yang tadinya cuma 2 waktu. Ini namanya hijrah. Jika hijrah tahun baru Hijriah kita merayakan dengan mewah, tetapi perbuatan kita tidak menambah ketaatan kita kepada Allah, maka tidak ada makna hijrah di dalam diri kita. Bahkan Sayyidina Ali mengatakan, jika hari ini lebih baik dari hari yang kemarin, maka kita termasuk orang yang beruntung. Jika sama, ya kan, termasuk orang yang rugi. Nah, jika hari ini lebih buruk daripada hari yang kemarin, nah ini termasuk orang yang cilaka. Maka yang menjadi barometer kita, timbangan kita adalah diri kita sendiri. Makanya hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Jadi mana hijrah itu bukan kita merayakan, melaksanakan acara PHBI atau cuma sekedar menggugurkan kewajiban sebagai panitia, tetapi tidak ada makna perubahan di dalam diri kita, maka percuma kita mengadakan acara Muharram. Begitupun sama di acara-acara maulid dan yang lainnya. Karena itu untuk berubah, ya kan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswah. Kita menjadi uswah bagi anak kita, Nabi menjadi uswah bagi umatnya. Maka jika kita ingin menjadi orang yang terbaik, maka ikutilah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu mana hijrah sesungguhnya? Artinya hijrah merubah akhlak buruk kita, takhalli, membuang sifat-sifat yang tidak sesuai dengan syariat, kemudian tahalli, menanamkan jiwa kita dengan akhlak-akhlak yang mulia, maka Allah akan menjelma di dalam diri kita. Artinya kita akan berakhlak dengan akhlak-akhlak yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan. Maka banyak orang-orang cinta kepada Islam di zaman Nabi bukan karena Nabi mengeluarkan dalil, bukan karena Nabi lah, karena akhlak baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah ada seorang Badui yang menagih hutang kepada Rasulullah sampai diangkat lehernya, tetapi Nabi tidak marah. Di sampingnya Sayyidina Umar.
sudah siap-siap menyambut pedang. Apakah perlu saya tebas ya Rasulullah? Lah. Dia meminta haknya, berikan yang menjadi haknya. Diambil oleh Sayyidina Umar di Baitul Mal dan tambahkan hadiah untuknya. Nah, setelah diberikan hadiah, ternyata orang itu setelah dilepas, ternyata aku mendengar dari luar bahwa engkau orangnya seperti ini. Ketika aku bertemu denganmu, ternyata jauh berbeda. Maka pada saat ini, ya saksikanlah wahai sahabat Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah sallallahu alaihi. Itu akhlak. Maka kitalah yang menjadi cerminan rahmat Allah yang ada di muka bumi ini. Kalau kita yang gak berakhlak, mana mau orang masuk Islam? Iya kan? Amal yang kita lakukan hasil dari ilmu ini akan mencetak akhlak yang mulia. Orang kalau punya ilmu, bagaimana mau amal? Maka susah. Maka disinilah kita buktikan ketika kita menyantuni agar kita tidak termasuk orang-orang yang mendustakan agama. Allah sudah memberikan peringatan di dalam Al-Quran. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Iya kan? Tahukah kamu siapakah orang yang mendustakan agama? Mereka adalah orang-orang yang yad'ul yatim, tidak peduli dengan orang-orang yatim, tidak bahasa Jermannya, enggak mau. Iya, enggak mau, enggak mau. Iya. Wala yahutu ala ta'amil miskin, tidak peduli dengan makanan, memberi makan kepada orang-orang miskin. Maka salah satu, ya kan, mungkin dari sebab kita it'am ta'am, memberi makan kepada orang muslim, itu yang menyebabkan kita masuk surga. Allahu a'lam. Maka ini adalah salah satu wadah yang difasilitasi oleh DKM panitia. Maka wadah inilah yang akan nanti di akhirat kita akan lihat pahalanya. Walaupun sambil maksa kita mintanya, tetapi amal soleh, amal jariah, amal sedekah yang dipinta secara paksa, walaupun dia tidak ikhlas, karena pasti akan Allah balas. Ini nanti pas di akhirat baru, ya kalau begini mah nggak mengapa tiap hari DKM keliling rumah saya nggak kenapa-napa, walaupun sedikit ngasihnya, ternyata itu yang gede pahalanya. Bukan karena banyak, bukan karena sedikit, tetapi karena dia yakin firman Allah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan." Inilah ayat yang paling ditakuti oleh para ulama. Ini ayat ini paling ditakuti, makanya dia nggak mau sedikit pun meninggalkan kesempatan amal soleh. Karena sebiji sawi kebaikan akan Allah perhitungkan. Wa man ya'mal misqala dzarratin syarran. Coba, sedikit keburukan kita menghina saudara kita, nanti di akhirat ada balasannya. Karena orang Islam dia menjaga saudaranya, tidak boleh mencaci maki. Apalagi yang kita caci maki adalah seorang ulama. Karena daging ulama itu adalah racun. Hati-hati, dia tidak marah, tetapi Allah yang marah. Disinilah kita memahami bahwa Muharram ini adalah bulannya Aidul Aitam, hari rayanya anak-anak yatim. Bahkan Nabi yang terlahir sebagai yatim. Kemudian Imam Syafi'i lahir, ya kan, yatim. Maka orang-orang yatim bukan berarti dia orang yang hina, rendah, gak punya bapak, bukan. Justru Allah sedang memberikan keistimewaan. Maka Nabi berdoa, coba di dalam riwayat Tirmizi, Nabi berdoa, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsurni fi zumratil masakin yaumal qiyamah. Kenapa? Karena orang miskin itu hisabnya gampang. Sampai Sayyidah Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau berdoa seperti itu? Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkan aku bersama orang miskin di hari kiamat. Mau miskin? Orang ya. Nah itu nafsu. Iya. Makanya padahal miskin itu nggak ada.
kamusnya di dalam Al-Quran. Allah yang memberikan kaya, Allah yang memberikan cukup. Innahu huwa aghna wa aqna, gawat miskin. Kenapa? Karena Allah sudah menjamin kehidupan kita. Ketika di perut ibu 4 bulan naik ke 5 bulan, Allah catat berapa perkara? 4. Rizki, makan pagi, makan siang, makan sore, ini sudah dijamin oleh Allah. Karena kita gak yakin, maka susah. Yang kita cari ini bukan yang buat makan pagi, siang, sore. Yang kita cari ini yang buat dikumpulin. Buat apa? Nah, kalau laki-laki kalau dikumpulin buat apa, Pak? Ayo, saudara. Nah, kalau ibu dikumpulin jelas buat shopping. Nah, kalau laki-laki dikumpulin buat apa? Ayo. La ilaha illallah. Maka rezeki yang halal itu, makanya ajarkan adab rumah tangga di dalam Islam. Maka dia tahu yang menjadi kewajiban harta yang baik sekarang dapat, sekarang habis, besok nyari. Ada kayak gitu. Orang. Makanya sekarang orang susah untuk berinfak sedekah. Kenapa? Karena sekarang masuk PT aja udah dikontrak cuma 6 bulan, dikontrak 3 bulan, masuknya bayarnya 5 juta. Maka per bulan gak ada yang halal. Sehingga dipinta iuran keliling mingguan 5.000 ya susahnya sampai ngomongnya dari ujung lor ke ujung kidul kedengeran. Kenapa? Karena hartanya haram, susah. Makanya dianjurkan, ya kan? Kalau kita pengen halal hartanya, ya usaha, jual es, warung, ya kan? Sekarang banyak online jualan baju, jualan apa, jual obat-obatan herbal dan yang lain. Iya. Sekarang banyak hidup kita ini enggak sesuai dengan syariat, makan lebih dari 4 kali kayak kebo. Iya. Habis subuh udah jadi uduk, betul nggak? Ini jam 9 makan sama sayur asem, sama pecak bandeng. Jam 10-12 ntar makan lagi nih. Mindo, udah berapa kali itu? Baru setengah hari. Jam 3 lapar lagi, itu makan lagi nggak? Iya. Habis maghrib makan lagi nggak? Makan malam, udah 5. Mau tidur makan seblak. Boleh jadi sekarang usia 30 cuci darah. Udah begitu minumnya kan 7 Up atau 7 Up. Temennya Sprite. Kalau ada yang pergi haji, pergi umrah pasti tahu 7 Up. 7 tulisannya Up. Iya kan? Kalau di kitanya Sprite. Udah begitu minumannya yang manis-manis. Teh pucuk, teh makan yang ideal itu sehari maksimal, ini maksimal ya, 2 kali maksimal. Iya benar makannya 2 kali, tapi nyemilnya tiap jam. Iya, gorengan, asinan, apa lagi? Ini yang sehingga kita meragukan, tidak yakin bahwa yang memberikan rezeki itu Allah. Maka kehidupan kita susah untuk bermasyarakat masing-masing, karena masing-masing menyenggol sana sini terus. Saya sering ada yang nanya, kenapa ya Kang? Orang-orang susah banget ya, cuma infak sekian-sekian. Ya saya bilang, hartanya halal enggak? Sekarang banyak orang kaya hartanya istidroj. Tahu istidroj? Boleh nyumpang, boleh apa lagi? Makanya susah. Bahkan di dalam syariat ketika kita membangun masjid dari uang haram, maka nggak sah sholat di dalam masjidnya. Makanya minta sama Allah, ya Allah berikanlah engkau orang yang rizkinya halal untuk membantu. Maka ketika kita minta tolong sama orang kaya nggak ngasih, bersyukur. Marah sama orang kaya, bu, pelit banget nggak? Kenapa pelit? Karena Allahnya nggak mau. Jangan, artinya itulah yang menjadi patokan kita adalah syariat. Maka disinilah Sayyidah Aisyah bertanya, kenapa engkau ya Rasulullah meminta doa seperti itu? Apa kata Nabi? Karena orang yatim, orang miskin itu masuk surga lebih dulu daripada orang kaya 40 tahun. Tuh, orang kaya masuk surganya belakangan, anak yatim duluan, orang miskin duluan. Bukan yatim, orang miskin. Iya, makanya yang masuk surga duluan enggak? Orang mana mau? Ya.
Itu kalau lagi ngaji Senin abad tua mah mulutnya pengen masuk surga tapi jiwanya melorot lagi, nggak mau. Iya, susah. Makanya susah kita untuk mengatakan yang hak, mengatakan yang benar, mengatakan yang ini haram kata Nabi, yang ini nggak boleh, yang ini boleh. Itu susah, berat. Saya ngomong di pengajian ibu-ibu TWI bu, bahwa ke masjid mengaji ke mau kemana, pakai minyak wangi itu haram kata Nabi. Tetap, tapi kan Pak Ustadz kita kan mau pengajian biar nggak bau. Ada yang kayak gitu. Kalau kata Nabi haram ya haram. Apalagi pakai apa namanya kalau pandangan itu yang pakai belak apa? Ya kalau diukur itu sampai 1 cm bedaknya itu. La ilaha illallah. Pakai bedak, pakai lipstik, giliran malam Jumat sama laki bau balsem. Ya kan di sininya bau apa namanya telon. Pas di lehernya bau ya Allah, fresh care. Pas dicium panas bibir lakinya. Subhanallah. Makanya ajarkan adab keluarga ya kan di dalam rumah tangga. Itulah ya kan Allah berikan apa namanya ketika saya lagi beres-beres kitab Abah itu di rumah kitab tulisan Abu Nawawi. Ya kan ada belum marah ila ahliya, ditambahkan dari kitab-kitab yang lain. Ternyata beliau mengambil dari Intelijen, kitab Sunarto dari Rembang, kemudian dari Tufatul Izzah, kemudian ya kan fikih-fikih yang lain. Dan kemudian di LPS juga gabungan ibu-ibu itu saya fotokopi 100 itu masih kurang. Saya bilang belajari diadab di dalam rumah tangga maka engkau akan menjadi wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Jika keluarga sakinah mawaddah warahmah maka rizki akan Allah cukupkan. Iyakunu fuqara, jika di dalam rumah tangga kita miskin gak punya apa-apa, yughnihimullah, Allah akan kayakan, artinya Allah akan cukupkan. Nih itu perlu. Ini Bang ngaji mingguan yo yang dibahas ragam lagi buat maulid. Iya, ngaji Quran gak sudah juz amma udah ngaji puluhan tahun. La ilaha illallah. Ini makanya susah. Pulang ngaji, laki minta makan, ngomongnya gimana? Kan saya bilang, Bang, saya mau ngaji, nolak udah digerobok, makan dewek. La ilaha illallah. Ada yang kayak gitu. Istri yang taat sama suami nggak mau makan duluan. Bahkan kata Nabi, istri yang makan lebih dulu maka nggak dapat apa-apa. Maka nungguin, lebih baik dia puasa 1 tahun daripada makan tanpa izin suami. Ada hadisnya. Makanya kalau mau makan bareng sama suami, kata suami udah naik makan duluan. Oh itu pahalanya gede. Bang mau makan nggak bang? Apalagi makan bareng-bareng. Kata suaminya, enak amat ini makanan. Kata anaknya, nggak dijempolin. Ibu masakannya enak. Apa kata Nabi? Hari ini makanan yang dimakan oleh suami dan anak-anaknya yang dipuji, maka pahala ibadah suami dan anak-anaknya dihadiahkan untuk istrinya. Enak gak bu? Tuh kalau tahu pahalanya maka gede. Tuh makanya ajarkan adab. Itu yang penting. Nah kemudian makna hijrah adalah orang yang menjauhkan larangan daripada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Nih, coba kita dengar hadis Nabi. Yang tadi dibacakan oleh puisi, paham gak tadi? Tahu. Nih dari Nabi Amamah ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man masaha ra'sa yatimin lam yamsahhu illa lillah kana lahu bi kulli sya'ratin marrat 'alaiha yadahu hasanat wa man ahsana ila yatimihi aw yatimin 'indahu kuntu ana wa huwa fil jannah kahatain wa farraqa baina asabaihi as-sababati wal wusta. Dari Abi Umamah bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengusap kepala anak yatim, yatim juga yang masih di bawah usia balik. Karena ketika sudah usia dewasa, ya kan tidak ada yatim setelah dewasa. Jadi usia 16 itu bukan yatim lagi, udah bewok, udah ABG,
atas bawa gondrong. Semasa patah karena Allah, tadi kita ngusapnya karena Allah, maka setiap rambut yang kita usap tadi itu memperoleh satu kebaikan. Tadi ngusapnya banyak nggak Bu? Hah? Apa depannya doang? Nah, kalau depannya doang dapat 5 biji, ya udah 5 kebaikan. Tapi kalau dari belakang ke depan belakang kita usap begini, berapa rambut yang kita lewatin? Kalau misalnya ada 100.000 rambut, Allah berikan pahala 100.000 kebaikan. Makanya kalau yang santunan, yang anak-anak kecil, buka pecinya. Iya kan, ini mah susah, pecinya diusap, agak ada rambutnya. Iya, makanya ada cara yang Nabi ajarkan, jika kita melakukannya, maka pahala yang Nabi sabdakan, maka betul. Karena Nabi tidak mengatakan yang halu atau halu, yang tidak nyata. Kenapa? Karena yang diucapkan oleh Nabi semuanya berdasarkan wahyu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa yang berbuat baik kepada yatim di sekitarnya, maka ia denganku ketika di surga seperti kahatain, seperti 2 jari ini. Makanya orang yang melaksanakan atau memberikan santunan kepada anak yatim, yang pertama mendapatkan kedudukan dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kedua mendapatkan jaminan surga. Enak kan? Kerjaannya sedikit, ya kan, tetapi Allah berikan pahala yang besar jika kita memberi. Yang ketiga, menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita menyantuni anak yatim bukan semata-mata ya kan kita ya kan memberi, tetapi di situ ada rasa yang akan melembutkan hati kita. Bahkan ada sebuah hadis kata Nabi, barang siapa yang hatinya keras, ya kan, ada seorang laki-laki Badui datang kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, datang seorang laki-laki kepada Nabi, rajulun yasku qaswata qalbu, hasan laki-laki yang mengeluhkan, ya Rasulullah, hati saya ini susah kalau menerima nasihat, hati saya ini susah nangis kalau mendengar Al-Quran, hati saya ini susah nangis ya kan kalau mendengar kebaikan. Kadang ada orang hati yang lembut, jangankan melihat ya kan yang sedih, melihat orang berbagi, ya kan, kemudian orang yang dibagi orang miskinnya itu mengucapkan sampai saja terima kasih, jika hatinya lembut dia pun meneteskan air mata. Pernah kan kita lihat video, ya kan, kalau yang bukan settingan itu murni. Ketika diberi, Allah tidak akan salah kirim. Semuanya tidak berdasarkan kebetulan. Ketika kita memberi, ketika itu jika kita lillah, akan Allah kirim orang-orang yang lillah, orang-orang yang memang butuh. Maka kata Nabi apa? Qala sallallahu alaihi wasallam, "Atuhibbu ayyalina qalbu, apakah kau ingin hati melembut? Wa tudrak hajatun, dan ingin hajatmu dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala." Maka kata Nabi, "Alhamil yatim, sayangilah anak yatim, wamsah ra'sahu, dan usap rambutnya." Kalau kita punya hajat, tinggal ditelepon DKM. Pada DKM, ini saya punya hajat, anak saya lagi daftar misalnya di Jepang, biar diterima, minta saya 5 orang anak yatim, yang kecil-kecil lah, jangan yang udah 15-16, ya yang kecil ambil. Walaupun dia seberapa, semampunya kita usap, nak, tolong ya, doakan terus sampai diterima. Ini mah datangnya sekali pengen diterima, pengen dijadiin karyawan tetap, dan ribet. Iya, ini yang susah, ya kan. Wa at'imhu min ta'amik, dan berikanlah makanan dari makananmu. Kalau kita tahu anak yatim kita mampunya berapa, maka jadikanlah dia tanggungan kita. Maka disinilah kita perlu untuk ada yang namanya kehidupan secara bermasyarakat. Tahu siapa yang bertanggung jawab kepada anak yatim. Ketika ada hajat, ada kebutuhan, karena doa-doa mereka lah yang menembus daripada ya kan langit dan langsung sampai kepada Allah. Bahkan barang siapa yang menghardik anak yatim, maka aras itu bergetar, ya kan, dan Allah murka. Bagaimana caranya agar
murka Allah hilang, senangilah kembali orang anak yatim yang sudah kita sakiti. Jangan sampai apa bisa menangis, wah bahaya. Habis diusap terus dijitak, bahaya itu. Ya kan? Ya lil qalbi wa tudrik hajatak, maka hatimu akan lembut dan hajatmu akan terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini maka sebab itu jangan sampai kita memberikan sesuatu tidak berdasarkan daripada perintah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu makna hijrah, artinya kita kembali lagi kepada jalur syariat. Nabi berdakwah di Mekah 13 tahun, mendapatkan ancaman, mendapatkan hinaan, mendapatkan di boykot selama 3 tahun untuk menetapkan, meneguhkan keimanan para sahabat. Maka ketika semua mendapatkan tekanan segala macam, maka disinilah ketika hijrah mulailah akan ada titik terang. Ketika di Madinah baru muncul penyusunan sholat Zuhur, Asar, Maghrib, Isya. Disinilah awal mula kebangkitan Islam. Maka Mekah itu turunnya ayat-ayat iman. Baru di Madinah turunnya ayat-ayat syariat. Disinilah puasa, zakat, kemudian baru haji, baru semua mendapatkan perintah syariat dan prakteknya semua di Madinah. Ya, jemaah Muharram yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa jika kita mengaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka jangan pernah kita mengaku-ngaku yang tidak pernah kita lakukan. Kan sekarang banyak, ya kan, kita mengaku soleh tetapi kita menuduh orang lain tidak soleh. Ya, kita mengaku keturunan Nabi tapi dia membatalkan keturunan orang lain. Ini kan banyak. Bahkan kita dilarang untuk mencaci maki sesama. Ya kan, apalagi yang dicaci maki adalah orang-orang soleh. Jangan sampai kita mengikut kepada perbuatan-perbuatan mereka. Karena orang Muslim adalah orang yang selamat dari lisannya dan dari tangannya, agar mereka tidak mendapatkan tersakiti oleh ucapan kita. Di sinilah ada keutamaan orang-orang yang fakir. Di dalam kitab Tarbihul Ghafilin halaman 85 diriwayatkan daripada Sayyidina Hatim Az-Zahid annahu sallallahu alaihi wasallam annahu qala, sungguhnya Hatim Az-Zahid berkata, man ja'a arba'an min ghairi arba'in fa huwa mukadzibun. Barang siapa yang ngaku 4 perkara tanpa 4 perkara yang mengiringinya, maka dia betul-betul berdusta. Yang pertama adalah man ja'a hubbu maula. Barang siapa yang mengaku cinta kepada Allah min ghairi wara'in, tanpa adanya sifat wara' an maharimihi fa huwa mukadzibun. Apa wara'? Wara' ini meninggalkan sesuatu yang tidak perlu, meninggalkan sesuatu yang tidak ada faedahnya. Apa? Kebanyakan ngobrol, kebanyakan makan, kebanyakan tidur, kebanyakan teman. Nah ini. Tapi kalau teman-teman orang soleh lain. Jangan, ini mah kadang sebaliknya. Sebelum puasa nggak punya teman, pas bulan Ramadan temannya banyak. Bukankah Ramadan itu kita untuk ibadah? Yang dinamakan sahrul qiyam, sahrul siyam, sahrul tilawah, iya kan? Ternyata sebaliknya. Yang tadinya sahrul siyam, puasa, malah dijadikan apa? Ya kan? Banyak makan, sahrul ta'am. Iya kan? Artinya kan puasa itu kan untuk mengurangi makan. Ya, yang tadinya makan sehari 2 kali yang maksimal tuh. Maka ketika bulan Ramadan makan cuma sekali, sahur doang. Buka puasanya itu masih kurang. Kolak semangkok, bubur ayam semangkok,
sop buah segelas, air teh segelas, air putihnya kira-kira itu kenyang nggak? Hah? Ilok. Terus pulang ngapain lagi makan? Iya kan? Kurangin makan, karena bulan puasa untuk melatih agar tubuh kita ini lebih sehat. Kalau berdasarkan kedokteran, setiap 8 jam tubuh tidak terisi oleh makanan, maka akan tumbuh sel-sel baru, baik itu di lambung, di usus terus, dan sel-sel baru inilah yang akan memperbaharui, ya kan, agar usus ini sehat. Makanya adanya Ramadan ini kan kita puasa satu hari lebih daripada 10 jam, 14 jam ya. Ada 14 jam, 12 jam enggak? Ya kan 13 jam. Berarti kan lebih dari 8 jam. Maka kalau nggak ada Ramadan, maka hidup kita akan cepat rusak. Nih, an maharimihi, dan dari apa yang dilarang oleh Allah. Maka ibadah kita sesuai dengan yang Allah inginkan, bukan yang kita inginkan. Jangan perempuan afdol sholatnya itu, kalau nggak ada jalan pengajian, afdolnya di rumah. Ini yang lebih utama. Iya kan? Kalau di masjid cuma utama doang. Kira-kira bagusan yang lebih utama apa yang utama? Nah, iya. Kalau laki-laki yang lebih utama di masjid, kalau di rumah utama doang. Bagusan mana? Kalau misalnya perempuan sholat di rumah itu pahalanya 100.000, kalau ke masjid cuma 50.000, pilih mana? Pilih gocap, pilih cepet. Oh, duit mah paham kalau duit mah. Kalau pahala mah ngeyel dulu. Pengennya sedikit tapi pahalanya pengen gede. Tapi kalau duit mah sebaliknya, kasih goceng orang mau. Giliran pahala pengennya 5 juta. Nih, kalau laki-laki baru yang lebih utama itu. Makanya para sahabat, iya kan, itu nggak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Kenapa? Karena dia mengikuti ittiba'in Nabi, mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi. Nggak ada mereka sholat di rumah, ya kan? Maka kata Nabi, la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Kata Imam Suyuti di dalam kita belum bangun hadisnya, tidak dianggap sholat orang yang rumahnya di pinggir masjid kecuali di dalam masjid. Artinya kalau mendengar suara azan datang dulu, iya kan? Nggak ada suara speaker naik kan ke atas tuh, yang sekarang dijadikan tempat Bilal itu kalau di Madinah. Dulunya kan cuma sekedar tangga naik ke atas bikin. Jadi kalau azan itu naik, iya kan? Makanya ketika azan pertama bel ke kanan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru Allahu Akbar. Dan kadang manggil, iya kan? Kalau sekarang mah Allahu Akbar, kedengeran semua, walaupun nggak pakai tengok-tengok segala, iya kan? Makanya itu kalau mendengar suara azan langsung yang lagi macul pasti dibuang, yang lagi jaga toko langsung tokonya ditutup, tinggal pergi. Makanya di Mekah itu mazhabnya Hambali, sholat jamaah itu wajib. Kalau enggak jamaah kena denda secara pemerintah. Inilah antara umaro dan ulama kolaborasi. Kalau misalnya ada yang enggak sholat, ulama lapor ke pemerintah. Tuh, kata ulama nih, si anu nih enggak pernah sholat nih, udah saya omongin, enggak mau sholat udah 3 kali, silakan aja mau ngapain nih, bunuh boleh, boleh. Iya, ini pemerintahnya yang pemerintahnya kagak sholat. Gimana mau membunuhnya? Iya kan? Nih, artinya warok itu meninggalkan yang tidak penting. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Min husnil Islamul mar'i tarkuh ma la ya'ni." Ciri daripada orang yang Islamnya, ya kan, baik, benar, maka dia tidak ikut andil dengan urusan orang lain. Orang lain sibuk lagi, ya kan, merusak nasab orang, kita ikut-ikut, padahal kita gak punya ilmunya. Awas, hati-hati.
Karena setiap sesuatu yang kita ikuti, jika kita tidak ada ilmunya, maka itu ada hisabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ingat firman Allah yang tadi, ayat yang paling ditakuti oleh ulama, faman ya'mal. Iya kan? Yang baik akan Allah balas, yang buruk akan Allah balas. Dan kita pun harus takut kepada ayat hadis Nabi yang di dalam tafsir Imam Qurtubi, apa Tabari itu ada dua, Qurtubi, bahwa barang siapa yang benci kepada keluarga Nabi, kata Nabi, ja'a yaumal qiyamah maktubun baina ainaihi ayisun min rahmatillah. Orang yang benci kepada keluarga Nabi yang dia tidak bisa membuktikannya, maka nanti di yaumil qiyamah datang tertulis di antara wajahnya, yaitu rekening apa? Ayisun min rahmatillah. Dia terputus dari rahmat Allah. Sedangkan syarat untuk masuk ke dalam surga apa? Rahmat Allah. Berarti masuk surga enggak? Karena masuk surga itu bukan karena amal. Kita kalau masuk surga karena amal, iya kan? Jauh, Bu. Kalau kita ngandelin amal dari rukun Islam yang 5 yang kita lakukan setiap hari apa? Bu, rukun Islam 5 yang kita lakukan setiap hari untuk membeli surga yang khalidina fiha, yang ada amalnya, apa yang setiap hari kita lakukan? Apa? Sholat doang. Puasa ada setiap hari kita lakukan. Sebulan setahun sekali, Ramadan, betul nggak? Zakat ada kita setahun sekali kalau zakat. Hah? Punya duit, kalau misalnya kan Muharram, biasanya orang-orang Arab itu kalau bulan Muharram disitulah mereka menghitung hisab zakatnya berapa persen. Zakat itu setelah dipotong harta nafkah wajib, kemudian kalau dia punya usaha dibelikan modal dulu, setelah itu bayar listrik, bayar kredit kalau ada punya, ada sisanya tuh 100 juta, maka itu wajib zakatnya berapa? 2,5%. Nah, kira-kira kita kemarin awal Muharram ada nggak duit 100 juta di tabungan kita? Ada? Orang ada. Maka nggak wajib zakat, maka nggak ada pahalanya. Haji setiap tahun, pernah kita pergi haji setiap tahun? Umroh setiap bulan? Terus membeli surga dengan sholat doang? Hayhat, jauh. Iya, udah begitu sholatnya mikir apa baik? Iya kan, mikiran iuran anak lah, mikiran beras sudah habis, lagi sholat Allahu Akbar, kita malah sholat ya apalagi ibu-ibu manasin minyak goreng lele, cukup buat sholat itu. Iya, lele nih buat sholat 5 menit, lele garing pas, tinggal ngangkat. Ya Bu ya, coba kalau ada kucing lewat jatuh, kan kebakaran. Ini mah kagak lah, emang sengaja udah panas, udah bagian kena. Tinggal sholat, Allahu Akbar. Pas putak-putok gempek dah. Makanya kalau mau sholat, kalau ada aktivitas, selesaikan dulu. Bahkan Nabi pernah sholat asar, ketika lagi sholat tercium bau makanan gosong, langsung sholat dipercepat. Setelah selesai langsung berbalik, wahai perempuan, ada nggak yang masak? Saat ini aku mencium bau aroma gosong. Iya, saya Rasulullah, silakan cepat matiin. Ya Allah, maka Nabi berpesan, emang sengaja. Iya kan, lagi sholat masak nasi. Iya, selesai sholat kering ngaronin. La ilaha illallah. Maka sholat kita bukan karena Allah, karena menggugurkan kewajiban. Maka sholat itu beban bagi kita, betul nggak? Ketika sudah selesai sholat, alhamdulillah selesai juga sholat, masak selesai, semua selesai, lega, la ilaha illallah. Bukankah sholat itu sebagai wujud syukur kita, sebagai wujud kita ingat kepada Allah? Wa aqimis sholata li dzikri. Ketika kita punya masalah langsung kepada Allah, maka sholat itu tempat kita untuk mengadu. Maka di sini waro ini adalah tempat kita untuk melaksanakan semua yang menjadi kewajiban kita berdasarkan yang Allah inginkan. Allah pengen kita sholat di awal waktu, bukan kita yang milih waktunya. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Di waktu yang utama, di waktu yang Allah ridhoi, di waktu yang Allah ada, disitulah engkau dirikan sholat, maka aku ada di situ.
Seperti kita santunan, ya kan, kalau berdasarkan keutamaan kita memberikan santunan itu di tanggal 10 itu pahalanya lebih gede, lebih istimewa. Di tanggal 10 kita ajak anak istri kita, kalau nggak punya duit buat keluar, sekarang mah gampang, tinggal ditransfer. Neng, tanggal 10 bulan Muharram, saya abang mau mengamalkan hadis Nabi, barang siapa yang mengeluaskan rezekinya kepada dirinya dan keluarganya di tanggal 10 bulan Muharram, Allah akan luaskan rezekinya. Tuh neng, abang transfer 300 juta, silakan belanja di Shopee. Iya, kemarin dikasih buat sama bapaknya buat tanggal 10. Makanya ngaji. Makanya gak bisa nuntut kan? Karena gak tahu dalilnya, gak tahu hadisnya. Iya, ketika Allah kita mengamalkan hadis itu pas di tanggal 10 bulan Muharram, maka Allah akan ganti sampai 1 tahun yang akan datang. Nah, enak. Itu tanggal 10 kemarin, anak-anak saya bawa ke Naiso, tahu Naiso? Naiso yang di Wanasari, gantian karena anaknya banyak, jadi 3 periode, 3 ganti, 3, ya kan? Pertama, ya kan, yang anak ketiga keempat, yang kedua anak pertama anak banyak anaknya, yang ketiga baru sama istri sama bayi, iya kan? Belum sampai selesai sampai rumah, iya kan, ada datang orang kan, saya mau izin 7 hari, ada keperluan jalan, nggak pakai lama, langsung Allah ganti selama 7 hari. Yang kita keluarkan, ngeluarin itu seberapa? Karena kita punya duit. Ya, tapi kita mengamalkan karena Allah, langsung akan Allah ganti. Yakin gak mau Allah? Selesai. Nih, orang nggak ada ngaji, bapak-bapaknya makanya gak ngajak. Coba kalau bininya ngaji mah, ketar-ketir bapaknya. Iya kan? Nah, setelah memberikan infak wajib di tanggal 10 bulan Muharram, baru waman anfaqo, iya kan, yauma asyura dirhaman fi taatillah, barang siapa menginfakkan setelah membahagiakan anak-anak dan istrinya, kalau istri-istrinya tak berantem, anak-anak dan istrinya di tanggal 10, baru dia menginfakkan sisa uangnya untuk menyantuni anak yatim, maka Allah akan akhlafallahu lahu sub'umi'ati dhifin, Allah akan ganti 700 kali lipat. Baru kasih anak yatim itu tanggal 10. Bahkan di sisi Allah lebih berat daripada 7 lapis bumi. Ini kan sabda Rasulullah sallallahu alaihi. Karena kita melakukannya di luar itu, tuh, makanya pahalanya ya sesuai, ya kan, dengan yang disabdakan, yang dikatakan oleh Imam Suyuti. Pahala kita ngasih kepada anak yatim dan orang buta di luar tanggal 10 Muharram, iya, atau di luar yang Allah muliakan, yang Nabi sabdakan, maka 1 berbanding 90. Kalau kita ngasih sama yang bukan yatim, 1 berbanding 10. Kalau kita ngasih sama anak yatim di luar bulan Muharram di tanggal 10, 1 berbanding 90. Tapi yang lebih gede kita ngasih kepada siapa? Kerabat dekat yang masih satu darah. Wa ala qarabatil muhtajin, 1 berbanding 900 kali lipat. Makanya susah ngasih sama keponakan, susah ngasih sama bibi, susah ngasih sama saudara, karena pahalanya gede. Sama kayak sholat subuh. Sholat subuh pahalanya gede gak? Kira-kira penuh gak yang ngajak sholat? Orang ada. Makanya kata Nabi, kalau pengen engkau ingin melihat orang mukmin, lihat di waktu subuh. Dan kalau engkau ingin melihat orang muslim, orang Islam, lihatlah di 2 hari raya, Idul Fitri, Idul Adha. Yang kagak puasa ke bajunya lebih banyak, lebih baru. Orang yang puasa selama 1 bulan, orang yang puasa mah belum sanja, dia mah 3 hari sebelum lebaran dia udah sanja. Nggak puasa, iya kan? Takut gak keburu katanya ntar pas sanja. Tuh, barang siapa yang mengaku cinta kepada Maula, yaitu kepada Allah, tanpa menjauhkan sifat warok. Sifat warok ini meninggalkan yang membuat tidak manfaat pada dirinya, iya kan, baik itu barang atau apa, barang nemu aja gak boleh, itu kan subhat. Warok ini meninggalkan yang tidak berfaedah, kebanyakan ngobrol, kebanyakan mengong, kebanyakan ngelamun, kebanyakan apa lagi,
Itu nggak boleh. Yang kedua, wa manidda'a hubbal jannah, barang siapa yang mengaku cinta kepada surga min ghairi infaqi malihi fi ta'atillah. Katanya cinta pengen surga, ya pengen surga, tapi nggak mau infak sedekah di dalam hartanya, di dalam taat kepada Allah. Makanya susah, harta yang dihasilkan di awalnya tidak halal, maka untuk diajak taat nggak mau. Entar saya mah infaknya kalau udah kaya, entar kalau pas udah kaya, entar saya belum punya mobil. Iya kan, pas idan udah mati baru. Iya kan, kata Allah nanti, ya kan, engkau ketika masuk ke dalam liang kubur, kata Allah, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Baru ya Allah, ternyata sedekah ini yang besar pahalanya. Nanti kalau kalian, kita ruh sudah di tenggorokan, Allah akan perlihatkan pahala yang mana yang besar, baru engkau akan ngomong kepadaku. Kalau begini mah DKM setiap minggu atau setiap hari kita ngapa-ngapa, mau goceng kek, mau 2000 kek, karena itu yang besar di sisi Allah, dan itulah yang akan menyelamatkan daripada siksa kubur. Iya kan? Karena paling gampang sedekah. Kalau kita menghindari sisa kubur dari amal soleh yang lain kagak dapat. Tuh, iya kan, cuma sehari, ya kan, sholat 5 waktu aja di awal waktu susahnya minta ampun. Iya kan, antara giliran ajan ngambil piring. Mengapain neng? Kan udah ajan, makan dulu bang, lemas. La ilaha illallah. Udah ajan. Beda sama misalnya kita lagi namu, tiba-tiba disudurin makanan, udah disediain, terus azan, baru makan dulu afdol. Ya kan, man hadarul asya batalal isya. Kalau udah datang makanan buat makan, entar sembahyang mah, ya kan, baru tuh sholat nomor 2 setelah syahadat. Iya, kalau memang, ya kan, makanya adab di dalam menghormati tamu, tuan rumah itu jangan lama-lama masaknya. Adab itu. Makanya para sahabat ketika datang Nabi langsung buru-buru potong sapi, potong kambing, potong ayam, langsung dimasak sambil ngobrol, setelah itu suruh makan. Kalau yang udah matang langsung buru-buru keluarin. Lah ini mah kagak. Udah mau makan, datang tamu, siapa tahannya? Bersih. Iya, entar makan entar. La ilaha illallah. Padahal menghormati tamu itu wajib dan pahalanya gede. Iya kan, tamu datang membawa rezeki, pulang membawa dosa yang punya rumah. Dan adab, ya kan, tuan rumah ketika tamu pulang, iringin, temenin sampai luar pintu. Kalau bisa mah terus sampai pintu mobilnya. Iya kan, sambil pesenin, kalian yang ketinggalan di mobil kan begitu. Iya. Nih, kalau cinta surga maka mudah untuk berinfak. Infak ini kan dari luar yang wajib. Setelah dia mengeluarkan zakat, setelah dia mengeluarkan nafkah wajib. Karena nafkah itu kan ada nafkah wajib, ada nafkah sunnah. Nafkah wajib itu siapa dulu? Orang tua. Kedua baru istri dan anak-anak. Setelah itu baru keponakan, bibi, paman kalau memang mereka butuh bantuan. Setelah itu baru nafkah sunnah. Iya kan? Maka urutannya kan begitu. Wa'budullaha, Allah dulu. Wala tusyriku bihi syai'a, baru wabil walidaini ihsana, baru wabidil qurba, anak, istri, keponakan, mamang, paman, ya kan? Baru wal yatama wal masakin wabnis sabil. Maka ibadah akan tenang kalau kita tahu urutan prioritas. Iya kan? Bini belum cicilannya belum diberesin, udah ngasih buat santunan, maka belum baik. Bila buat saya bapak pelit banget, bila buat santunan bapak cepet banget. Ada kan kayak gitu? Iya, hati-hati. Iya, bahagiakan dulu. Kenapa? Suami yang tahu bahwa istri itu membawa rizki. Kalau suami kagak pelit, maka rizkinya lancar. Kalau nggak percaya, kasih dah sekarang gope aja. Bak neng, duit gope, terserah mau ngapain kek. Allah ganti, nggak pakai lama. Tapi kalau nggak yakin memang, ya dipikirin kapan Allah gantinya, kapan nggak bakal datang, ditungguin. Makanya kan menunggu itu kan perbuatan yang sangat membosankan, walaupun sebentar.
Yang ketiga, wa man idda'a hubba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ghairi ittiba'i sunnati wa hum kadzibun. Barang siapa yang mengaku cinta kepada Rasulullah tanpa mengikuti ya kan sunnahnya, maka itu pun dusta. Ya kan? Banyak amal-amal yang dilakukan oleh Nabi, ya kan? Kita terkadang cuma pengen tahu dalilnya, tapi emang ada dalilnya tahlil, emang ada dalilnya? Oh, iya. Pas giliran sudah ada, itu kan cuma sunnah, yang wajib juga masih belum. La ilaha illallah. Ketika kita meremehkan sunnah, maka jangan harap kita bisa melakukan, mengamalkan yang sunnah. Iya kan? Bahkan sampai ada orang sampai meremehkan sunnah, ini kan keluar daripada millah. Ya kan? Kita baca kan di dalam surah At-Taufik itu kan ada tentang murtad secara i'tiqadat. Ya, secara itikad kita meremehkan sunnah berarti meremehkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buktikan cinta kita kepada Rasulullah dengan kita beramal sesuai dengan sunnahnya. Karena ketika kita mengamalkan dengan sunnahnya, kita secara otomatis sedang menghidupkan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, sungguh dia telah mencintaiku, dan barang siapa yang telah mencintaiku, maka dia bersamaku di surga. Itulah ibadah jika dengan ilmu akan mendapatkan pahala sesuai dengan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan. Maka carilah ilmu bagi kita nih yang udah menikah. Kalau yang belum menikah itu wajib nahwu, shoroh, adab, balaghah, tafsir dan yang lainnya. Tapi kalau kita cari yang menjadi menu favorit kita. Iya kan, kalau kita di dalam rumah tangga, maka yang kita cari di dalam ilmu bagaimana khidmat kepada suami bagaimana cara membahagiakan anak dan istri. Itu kata nabinya, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Artinya berbuat baiklah kalian kepada keluargamu dan saya adalah orang yang paling berbuat baik. Iya kan? Artinya ikuti di dalam rumah tangga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Nabi berpesan banyak kepada Sayyidah Aisyah dan kemudian berpesan kepada putrinya Sayyidah Fatimah. Itu terangkum di dalam kitab Adabul Mar'ah ila Ahliha. Itu sampai 90 hadis bagaimana istri khidmat kepada suami. Iya kan? Karena susah. Kalau khidmatnya, ya kan, istri itu kalau misalnya materialistis, khidmahnya itu paling minggu pertama 10 hari pertama lah. Kalau habis gajian, itu mah bang, pengen ngopi bang. Ya kan, kalau belum ngeluarin itu setruk, tahu setruk lah. Selip gaji belum berhenti itu nawarin minuman. Pas kita udah ketahuan, ini bang, ini buat ini, sisa tinggal gope misalnya. Itu hari ke-11 udah kagak nawarin minum kopi lagi. Iya. Padahal istri nawarin minum kepada suami, apalagi baru pulang kerja, itu kan pahalanya 3 kali hatam Al-Quran. Pernah nawarin minum sama laki? Ya Allah, makanya kiai-kiai dulu kalau pulang, iya kan, dari luar, itu di mejanya udah ada gelas, iya kan, minuman. Ketika datang suaminya, duduk, bang silakan minum bang. Setelah minum, nah itu kan pahalanya gede. Makanya, iya kan, istri yang solehah itu doanya sama dengan 60 wali. Manjuran siapa? Manjuran istri. Iya kan? Tapi ridhonya suami, ridhonya Allah. Makanya istri surganya di doanya suami. Jangan sombong istri punya surga di bawah telapak, banyakan mana? Itu buat anaknya. Tapi istri masuk surganya tergantung ridhonya suami. Awas. Makanya perlu ngaji itu. Kalau ada ilmu enak, makin mesra. Iya kan, justru yang bikin jadi anak itu habis berantem. Iya kan, habis berantem diem-dieman, tahu-tahu kaki lama-lama yang atau bininya emang mau. Kata suaminya,
ya ayo, padahal habis berantem itu, habis cekcok mulut. Iya kan, makin hangat kan, makin hot kalau habis berantem. Maka itu salah satu bentuk, iya kan? Itu mungkin yang jadi bocah itu, ya kan? Artinya rumah tangga kalau tahu ilmunya, walaupun berantem nggak bakal sampai keluar ceraikan saya bang, nggak ada. Dia tahu batasan-batasan sebagai seorang istri, ya kan? Istri boleh marah kalau memang kondisinya si suami terlalu kelewat. Bahkan Sayyidina Umar pernah dimarahin oleh istrinya kan? Ketika ada sahabat ingin mengadu, istrinya itu bawel, tahu bawel, ngomong dulu. Iya kan? Minta pendapat Sayyidina Umar, bagaimana ya Amirul Mukminin? Bagaimana ya Umar? Iya kan? Apakah perlu saya ceraikan atau tidak? Ketika sampai di depan pintu rumah Sayyidina Umar lagi dimarahin sama bininya. Lah, ini singa padang pasir dimarahin, yang setan dia takut melihatnya. Iya kan? Setelah selesai, langsung dia ke rumah Nabi. Enggak lama Sayyidina Umar datang dengan wajah yang senyum. Walaupun di rumah habis berantem, keluar tetap senyum. Di mana keluarga sehat, bini sehat, padahal habis gelas 10. Iya biarin. Karena rumah tangga itu aib kita, jangan cerita di luar. Ini berantem sama laki dibawa ke pengajian ibu cerita, laki gua ya Allah habis berantem gua, ada kayak gitu. Banyak. Iya kalau begitu ngadunya sama ustazahnya. Jangan. Iya kan, maka ketika datang ya Amirul Mukminin ya Umar, tadi saya ke rumah kamu mau ngadu begini. Iya kan, ternyata engkau pun sudah dimarahi oleh istrimu. Apa kata Sayyidina Umar? Berikanlah hak, karena istri kita itu capek dari pagi mengurus anak-anak kita. Ketika dia marah, mungkin ada sebab. Kalau sekarang wajar banyak yang marah, kenapa? Lah suaminya main ML mulu. Di luar 4 jam, 5 jam, 6 jam lah bininya dianggurin. Padahal pahala ibadah yang paling lama itu di dalam rumah tangga. Bahkan di dalam hadisnya kan man tazawwaja faqad istakmala nisfal iman au nisfad din, setengah daripada iman dan setengah daripada agama. Ya, bersentuhan dengan istri pahalanya berapa? 20. Meluk, iya kan, istri pahalanya berapa? 44. Kalau dicium berapa? Cepet-cepet. Nah kalau bini ngajak duluan 300 kebaikan. Pernah ngajak duluan Pak bini? Makanya ngaji. Innallaha la yastahyi minal haq. Allah nggak malu dengan yang hak. Kalau di luar majelis ilmu, tapi nggak boleh ngomong di tempat yang lain. Iya kan? Lah bikin. Karena kalau mau ngomong di majelis ilmu, yang ngajinya ibu-ibu, yang ngajinya bapak-bapak, nyambung. Ketika di rumah senyum-senyum, kan begitu. Jangan minta sama laki cuma digarukin doang depan TV, udah lecet baru ngomong. Iya kan? Apa isinya gitu digaruk-garuk, abang nggak paham. Udah betul kalau kukunya panjang kalau perempuan maka. Yang terakhir, wa man idda hubbat darajat min ghairi suhbatil fuqara wal masakin. Barang siapa yang mengaku-ngaku cinta kepada, coba, derajat ini kan kedudukan. Saya ini kiai, saya ini mau, tapi dia tidak bergaul dengan orang fakir dan miskin. Jangan ikutin jamaah, jangan ikutin. Mau ikutin siapa? Iya kan? Justru Nabi itu ketika ya duduk dengan orang miskin. Ya, maka ulama-ulama dulu setelah berdakwah mereka duduk dengan orang mendengar keluhan. Ya Allah, seorang dai dia harus tahu keadaan umat sekitarnya, siapa yang miskin. Maka ketika kita memberi, ya kan, ketika kita membantu, ya kan, mencarikan solusi bagi mereka, maka itulah, ya kan. Jadi pas orang dai pulas tidur, ya kan, nggak tahu di sampingnya ada yang lapar, nggak tahu di sampingnya ada yang butuh bantuan, butuh pertolongan dan yang lainnya. Maka barang siapa yang mengaku cinta kepada kedudukan, dia akan pangkat derajat bahwa dia adalah hubbat darajat, semakin tinggi amalnya, orang semakin soleh, orang semakin dekat dengan Allah, maka dia semakin peduli dengan orang fakir miskin. Apalagi anak ya yatim. Makanya di tanggal 10 bulan Muharram itu disebut dengan Aidul Aitam, hari raya anak yatim. Jangan kita sia-siakan. Ya ada pun di acara seperti ini ya kita sisihkanlah. Ya kan, kita ambil di tanggal 10 5 orang ke 7 orang ke khusus tuh kita kasih, atau orang fakir miskin.
Iya kan, ngebantu orang. Kalau ketika kita sudah membantu dan di hari ini kita pun memberikan, maka pahalanya dapat. Ya, itulah jangan apa namanya? Orang-orang pengaku-ngaku. Kalau kita ngaku cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, maka lakukanlah yang menjadi perintahnya dan tinggalkanlah yang dilarang oleh Allah dan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam ya. Atau pakai dibaca tuh ada 17 amal yang menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu dan akan datang. Nantilah itu. Ya kan? Itu ditulis dalam kitab Nihayatul Zain Imam Nawawi. Ya, ada 17 amalannya khafif, ringan, dan itu bisa menghapuskan dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang. Itulah modal yang kita cari, artinya amal yang menyebabkan Allah melihat dengan sifat rahmatnya yang menyebabkan kita masuk ke dalam surga. Adapun surga itu nanti amal yang sudah kita lakukan. Kayak kita santunan ada amalnya, ini yang akan dapatkan kedudukan kita Jannatul Firdaus, Jannatul Ma'wa, Jannatul Naim atau Darussalam atau apapun surganya, itu tergantung amal. Iya kan? Kelas, kalau ibarat hotel mah kelas bintang. Iya kan? Kalau amal kita dapatnya ketika wafat, ninggal, amal soleh kita cuma dapatnya 20 juta buat nyewa hotel, bagus nggak? Iya kan? Bagus nggak hotelnya? Bagus. Tapi kalau cuma amal kitanya cuma dapat 300.000, dapat hotel nggak? Nggak dapat. Dapatnya losmen. Iya, makanya kipas angin. Sarapannya nasi yang udah ada lembek digoreng, udah mau basi. Tapi kalau misalnya surga yang mahal karena amalnya banyak, maka Jannatul Firdaus, Jannatul Ma'wa. Kedudukan inilah tergantung amal soleh kita. Adapun yang menyebabkan masuk surga itu rahmat Allah, dan rahmat Allah ada di dalam kasih sayang kita dengan kita berbagi. Mungkin disinilah kita dilihat oleh Allah dengan sifat rahmatnya. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Orang yang mempunyai sifat kasih sayang, maka dia akan mendapatkan kasih sayang yang maha penyayang. Yarhamukum man fil ard. Kasih sayangilah orang yang ada di muka bumi ini, makhluk yang semua yang ada di muka bumi ini. Yarhamukum man fis sama. Maka yang di langit, para malaikat dan Allah juga menyayangi orang yang menyayangi makhluk semua yang ada di muka bumi ini. Semua makhluk, bukan manusia aja. Ya kan, kucing, anjing, ayam, semut, apapun yang kita lihat butuh pertolongan kita, maka disitulah kita tolong. Ya kan, jangan sampai ya kan kita hilang dari sifat rahmat Allah. Ya kan, bahkan Riyadhus Shalihin itu banyak kisah-kisah tentang amal kebajikan sebanyak jumlah makhluk yang Allah ciptakan. Cuma gara-gara ngasih minum anjing, Allah puji dan masuk surga, kata Nabi. Gara-gara menebang pohon yang menjulur ke pinggir jalan karena takut motor itu, ya kan, kesabet pohon, itu pun masuk surga cuma gara-gara motong ranting yang menjulur ke jalan umum. Maka banyak rahmat Allah. Apalagi kalau kita isi dengan majelis-majelis taklim, karena di dalam majelis ilmu lah, disitulah tumpah curah rahmat Allah. Dosa-dosa kita ataupun orang yang datang nggak sengaja tiba-tiba, waduh, gua kejebak nih, nggak bisa keluar ngaji, gua tengah-tengah lagi, itu pun diampuni semua dosanya oleh Allah Subhanahu. Apalagi yang niat dari rumah, ya itu aja. Ya kan, sebetulnya yang penting mah amal, mau banyak sedikit, kalau amalnya nggak ada percuma, karena amal akan melahirkan ilmu yang akan Allah wariskan, ma'lam ya'lam, yang kita tidak tahu. Allah kasih sabar, Allah kasih qanaah, Allah kasih dermawan, Allah kasih ya kan rasa di dalam dia beramal soleh. Ya, mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan para donatur yang telah memberikan, sisihkan hartanya untuk yatim piatu dan untuk acara ini, baik yang dimakan oleh jemaah yang hadir ataupun para yatim piatu, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan yang punya hajat pada
pagi siang hari ini dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kita doakan untuk istri jamaah kita yaitu Bapak Tri, mudah-mudahan istrinya diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan seperti sedia kala, dan mudah-mudahan kita semua juga yang sakit diberikan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita membacakan suratul Fatihah. Wabil khusus kita hadirkan kepada istrinya Bapak Tri dan umumnya untuk kita semua, mudah-mudahan disehatkan lagi kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa khususan ila zawjati Bapak. Allahumma shalli. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari sama-sama kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semua hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma iftah lana abwaaba rahmatika wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbawna shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min 'amalin la yarfa wa min da'watin la yustajabu laha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna taubatan qabla al-maut wa musyahadatan 'inda al-maut wal maghfirata ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Allahumma adfa'na al-bala'a wal bala'a wal waba'a wal basya wal munkar wal baghi was suyub al-mukhtalifata wasyada'ida wal mihana ma zahara minha wa ma batan min baladina hadha khassatan wa min muslimin 'amman innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata wal mu'afata ad-daimata fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma inna natawassalu ilaika bi habibika wa nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibdi hajati wa hajatal hadirin wal hadirat fi hadhihi al-majlis al-mubarakah wa hajatal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat hajjatan mabruran wa dhanban maghfuran wa sa'yan mashkur wa 'amalan maqbul wa tijaratan tabur. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.